Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Fori Junior. NIM 1802542434. Di sini saya akan meletakkan wadah-wadah budidaya yang sebelumnya telah dibuat ke dalam peta daerah di Pulau Penyengat. Ini merupakan mata kuliah Sistem Teknologi Aquaculture. Selamat menikmati. Jadi di sini sudah ada peta Pulau Penyengat. Di sini saya akan meletakkan penempatan wadah-wadah budidaya yang telah dibuat sebelumnya ke lokasi atau titik-titik di sekitar Pulau Penyengat ini. Yang pertama, saya meletakkan tambak. Tambak adalah wadah berupa tanah yang berbentuk untuk menampung air payau. Biota yang dipelihara bisa kerapu, bandeng, udang faname ataupun udang windu. Jika tambak di daratan juga bisa memelihara ikan nila air tawar. Kemudian saya meletakkan kolam dengan definisi yang sama, hanya saja berbeda jenis airnya. Tambak menggunakan air untuk menampung air payau, sedangkan kolam untuk menampung air tawar. Lalu saya meletakkan keramba jaring apung, yang mana ini merupakan wadah berbentuk kurungan yang sebagian kurungannya tenggelam dan sebagiannya berada di atas permukaan air dengan bantuan pelampung. Biota yang biasa dipelihara di keramba ada kerapu, kakap, Napoleon, bawal bintang, yang mana mereka ini adalah ikan-ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Lalu saya meletakkan wadah budidaya berupa bak di sekitar dan tidak jauh dari keramba jaring apung, yang mana bak ini merupakan suatu wadah yang dibuat dengan dicetak sedemikian rupa untuk menampung air. Bak ini juga berfungsi sebagai media wadah pemeliharaan atau juga sebagai karantina. Selanjutnya, saya akan meletakkan keramba jaring tancap atau KJT, yang mana KJT ini sama definisinya dengan KJA, hanya saja dengan bantuan tonggak yang tertancap hingga ke dasar. Lalu di sini saya meletakkan tonggak. Tonggak yaitu wadah budidaya yang menggunakan batu atau kayu yang ditancapkan sebagai media untuk melekatnya tiram dan kerang. Kemudian saya di sini meletakkan rakit. Definisi rakit yaitu wadah budidaya yang menggunakan pelampung dan juga tali. Pelampung bisa berupa botol plastik. Kemudian terdapat juga rakit yang
menggunakan kerangka seperti kayu ataupun bambu. Biota di dalamnya ada rumput laut, tiram mutiara ataupun tiram hijau. Untuk persyaratan tambak, yaitu pemilihan lokasinya, bukan lahan mangrove yang kritis, kemiringan lahannya cukup melandai, terjangkau pasang surut, terhindar dari pencemaran. Jika tanah tersebut mengandung pirit yang tinggi, maka dilakukanlah reklamasi tanah dasar. Untuk kolam, itu dekat dengan sumber airnya. Sumber air tawarnya harus memadai dan banyak. Kemudian jenis kolamnya juga disesuaikan. Untuk KJA dan KJT itu persyaratan kolamnya terlindungi dari arus yang kuat. Ini juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Lalu parameter seperti kualitas air disesuaikan dengan biota yang dipelihara. Untuk bak itu juga terdiri dari adanya bak induk, bak pengeraman dan penetasan telur, adanya bak pendederan, kemudian ada juga bak kultur pakan alami. Lalu untuk tonggak itu tempatnya harus terlindungi, dasar perairannya itu berkarang atau tidak pecahan karang, kemudian perairan tersebut subur dan gelombang tenang. Begitu juga dengan rakit dengan dasarnya berupa pasir berlumpur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.